Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1016, Pencarian Jiwa Paksa. Tubuh bintang menghilang, dan berubah menjadi abu terbang di tengah bunga persik yang beterbangan. Gadis suci Xingyue tersenyum indah, matanya buram oleh air mata, rambutnya yang panjang menjadi seputih salju, dan pancaran cahaya dari seluruh tubuhnya hampir musnah. Cahaya redup di matanya, seperti bunga persik yang jatuh, tersebar. Pemuda terakhir, Bintang. Chu Linger dan yang lainnya bergegas maju dan melemparkan teknik rahasia satu demi satu, berharap untuk menyelamatkan nyawa gadis suci Xingyue. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, akan sulit untuk menghentikan esensi dan jiwa saintes Xingyue yang sebenarnya agar tidak runtuh. Ye Chen masih tidak bergerak untuk menghentikannya, dan tidak menggunakan teknik rahasia apapun untuk membunuh orang suci Xingyue. Mungkin, saat Ye Xingchen menutup matanya, saintes Xingyue tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Begitu seseorang tidak percaya pada kehidupan, tidak peduli seberapa kekuatan magis yang menentang dewa, itu tidak berguna. Mungkin, ini adalah tujuan terbaiknya, setidaknya dia bisa menemani tubuh Xing Chen Dao di jalan Huang Quan. Saintes Xingyue juga menghilang, berubah menjadi gumpalan kabut di depan mata semua orang, dimusnahkan antara langit dan bumi. Gadis-gadis itu diam, tampak sedih, dan menatap Ye Chen. Tanpa ekspresi di wajahnya, Ye Chen berbalik dengan tenang, dan melangkah kesutian selangkah demi selangkah, seperti cahaya keemasan yang tak tertandingi, langsung menuju Heng Yuezong. Malam, sepi. Semua gadis keluar satu demi satu, Chu Linger menutup pintu halaman kecil, dan menambahkan kunci tembaga tua untuk mengunci taman yang penuh dengan sang. Pasangan yang baik harus bertahan selamanya, tetapi pada malam pernikahan, yang satu dibunuh dan yang lainnya dikubur demi cinta. Pernikahan ini penuh dengan lubang, dan cinta ini penuh dengan kehancuran. Malam itu sangat sunyi, Ye Chen di atas langit, penglihatannya kabur dan kabur oleh air mata. Bos. Dalam kegelapan, sepertinya ada panggilan seperti itu di telinganya, itu adalah tubuh Tao dari Xing Chen, dan namanya adalah Ye Xingchen. Ye Chen tersenyum, sedih, kesal. Dengan segala macam perhitungan dan skema, dia menyatukan Great Chu, menaklukkan negara, dan dianggap sebagai raja oleh dunia, tetapi dia tetap tidak bisa mempertahankan orang yang dia sayangi. Dia membenci dirinya sendiri dan membenci langit. Mungkin, ini benar-benar sebagai tanggapan atas kata-kata Taixu Gulong, mereka yang berperang melawan langit ditakdirkan untuk menjadi takdir bintang tunggal para dewa, dan mereka akan menyaksikan orang-orang yang mereka sayangi pergi darinya dalam hukuman tanpa akhir dari dewa-dewa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia jatuh dari langit. Melihat kembalinya Ye Chen, banyak murid dan tetua memberi hormat dengan hormat. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ekspresinya sangat tenang. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin tenang ekspresinya, semakin menakutkan dia. Mengetahui bahwa Ye Chen telah berjalan lama, mereka masih menggigil. Ledakan. Di kedalaman sekte Heng Yue, terdengar suara gemuruh, dan gerbang batu istana bawah tanah terbelah oleh telapak tangannya. Ya Tuhan, kamu. Para tetua yang menjaga istana bawah tanah terbangun, dan menatap Ye Chen dengan heran. Semuanya, keluarlah, tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan masuk, kata Ye Chen dengan ringan. Dengan mengatakan itu, Ye Chen sudah berjalan menuju altar di tengah istana bawah tanah. Ada banyak rune kuno yang terukir di altar, yang merupakan lingkaran penyegelan kuno, di mana pria berjubah ungu itu disegel. Di belakang mereka, para tetua itu menggaruk kepala mereka satu demi satu, tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak, dan mereka semua meninggalkan istana bawah tanah. Di sini, Ye Chen menunjuk ke alis pria berjubah ungu itu. Tubuh pria berjubah ungu itu bergetar, dan matanya yang tertutup terbuka. Satu mata kacau dan mata lainnya kosong. Bentuknya sangat aneh. Jika biksu kecil yang belum pernah melihat dunia melihatnya, dia pasti akan ketakutan. Batas penerus darah. Pria berjubah ungu yang sadar kembali tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit. Bagaimana mungkin? Pria berjubah ungu itu menatap Ye Chen dan bergumam pada dirinya sendiri,
sebenarnya mungkin untuk membuka batas darah untuk kedua kalinya. Siapa kalian? Ye Chen berbicara, kata-katanya sangat datar. Kamu semut yang layak untuk diketahui. Pria berjubah ungu itu tersenyum menggoda, senyumnya luar biasa menyeramkan. Aku akan memberitahumu. Ye Chen berjalan perlahan ke altar, dan meletakkan satu tangan di atas penutup roh surgawi pria berjubah ungu itu. Kemudian, dia mengaktifkan teknik rahasia pencarian jiwa, dan kekuatan pencarian jiwa sangat kuat, dan menyerbu lautan dewa pria berjubah ungu itu dengan cukup agresif. Dengan baik, ekspresi ganas pria berjubah ungu itu tiba-tiba menjadi menyakitkan, dan dia mengerang dan meraung terus-menerus, wajahnya terdistorsi, dan kepalanya hampir meledak, menyebabkan seluruh tubuhnya terbelah. Katakan padaku, siapa kamu? Ye Chen tampak tenang, dan berbicara lagi, dan niat membunuh yang tidak dapat ditahan mulai meluap satu per satu. Bagaimana menurutmu? Meskipun pria berjubah ungu itu memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya, dia tersenyum ganas, seolah dia tahu dia tidak bisa bertahan, jadi dia menghancurkan toples. Kamu ingin tahu, tetapi kamu tidak tahu. Saya tidak ingin memberitahu Anda, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya, bunuh saya. Ayo. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ye Chen tidak memiliki kata-kata tambahan, dan kekuatan pencarian jiwa yang lebih kuat mengalir ke dalam pikiran Zipao, ingin mencari jiwa secara paksa. Bersenandung. Pria berjubah ungu itu gemetar, bersenandung terus-menerus, dan ekspresinya menjadi lebih menyakitkan, karena pencarian jiwa paksa Ye Chen telah menyentuh batasan pada jiwanya, menempatkan jiwanya di ambang kehancuran, tidak hanya jiwa yang berada di ambang kehancuran. Runtuh, tubuh fisiknya juga di ambang kehancuran. Kamu Chen. Pekikan lembut terdengar, dan naga kuno Taiksu terbang seperti sinar cahaya, mengganggu pencarian jiwa paksa Ye Chen. Zixuan juga datang, dan dia melirik pria berjubah ungu itu dengan sedikit cemberut, melihat bahwa hidupnya tidak dalam bahaya, jadi dia menatap Ye Chen. Melihat ini, dia menyipitkan matanya yang indah sedikit, seolah-olah dia juga melihat bahwa Ye Chen berada dalam kondisi batas suksesi darah. Dia terkejut dan kaget, tubuh suci kuno yang sunyi benar-benar membuka batas suksesi darah untuk kedua kalinya, itu luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Taiksu Gulong menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, dengan makna yang dalam berkedip di matanya. Jangan lakukan apa-apa, kata Ye Chen dengan ringan, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Wajah tanpa ekspresinya membuat Zixuan dan Taiksu Gulong mengerutkan kening. Mereka mengenal Ye Chen. Dalam keadaan marah, Ye Chen saat ini mungkin meledak di detik berikutnya. Ayo, bunuh aku. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi pria berjubah ungu itu meraung, dengan wajah ganas dan senyum ganas, seperti iblis mesum yang sudah gila. Zeng. Ye Chen segera mengorbankan pedang pembunuh, sekali lagi membunuh altar, dan menebas kepala pria berjubah ungu berkat reaksi cepat Taiksu Gulong dan Zixuan, meski lambat untuk sesaat, pria berjubah ungu itu akan dipenggal. Apakah kamu berani membunuhku? Kamu tidak berani membunuhku. Melihat Ye Chen dihentikan, pria berjubah ungu menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum sembarangan. Berisik. Taiksu Gulong mendengus dingin, dan menghajar pria berjubah ungu itu sampai darah menyembur dari mulutnya. Keluar bersamaku. Melirik pria berjubah ungu yang muntah darah, Taiksu Gulong memaksa Ye Chen keluar dari istana bawah tanah. Setelah itu, Zixuan menarik napas dalam-dalam dan mengikuti keluar bersama sebelum meninggalkan istana bawah tanah, dia tidak lupa menyegel istana bawah tanah lagi. Setelah mereka pergi, pria berjubah ungu, yang mulutnya penuh dengan darah, tersenyum menakutkan di bibirnya, manusia bodoh, aku harus berterima kasih. Segera, kabut gelap mengalir di sekitar tubuhnya, terjerat oleh guntur, dan mengikis segel di altar sedikit demi sedikit. Ternyata Ye Chen secara paksa mencari jiwanya, menyentuh batasan pada jiwanya, dan memicu kekuatan misterius, dan justru karena kekuatan misterius inilah yang mengikis segel di altar. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum segelnya dibuka, yang mungkin tidak diharapkan oleh Ye Chen dan yang lainnya. Di luar, Ye Chen diseret oleh naga kuno Taiksu ke puncak gunung, dan Zixuan tiba tanpa urutan tertentu. Yang mati sudah mati, maaf. Taiksu Gulong tidak bertanya mengapa Ye Chen secara paksa menggeledah jiwa pria berjubah ungu itu, tetapi menceritakan kalimat ini, seolah-olah dia juga tahu tentang kematian tubuh bintang Tao dan orang suci dari Xingyue. Momoku akhirnya melibatkan dia. Kata-kata Ye Chen datar, tetapi niat membunuh yang menakutkan itu telanjang.
Akan sangat berisiko untuk melakukannya. Zixuan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah istana bawah tanah tempat pria berjubah ungu itu disegel. Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk membuatnya muncul. Episode 1017, drama yang diarahkan dengan baik. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berbalik diam-diam, kembali ke puncak Yunfei, melangkah ke puncak gunung, dan berdiri di sana seperti patung batu, membiarkan puncak gunung yang keras menghempaskan tubuhnya dengan sembrono. Melihat ini, Chu Linger dan yang lainnya tidak melangkah maju, melainkan menghela nafas dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Pernikahan antara saintes Xing Yue dan Ye Xingchen hanya diketahui oleh sejumlah kecil orang, dan kematian mereka tidak dikabarkan. Pertama, saya tidak ingin menimbulkan kepanikan, dan kedua, saya tidak ingin dunia menyebarkan berita tentang itu. Heng Yue di malam hari sangat damai, terlihat seperti negeri dongeng yang glamor, tetapi suasananya agak menyedihkan. Di malam yang gelap, sekte Heng Yue benar-benar sunyi, tanpa suara, sangat damai. Semua orang sedang tidur, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada sinar ungu yang melayang keluar dari istana bawah tanah, seperti cahaya ungu ilahi, terbang keluar dari Heng Yue Zong. Ketika mereka melihat dengan hati-hati, itu adalah pria berjubah ungu. Dia melarikan diri tanpa mengkhawatirkan siapapun, semuanya seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian teriakan bergema di seluruh sekte Heng Yue, orang itu melarikan diri, orang itu melarikan diri. Segera, seluruh sekte Heng Yue terkejut, para tetua tingkat tinggi dikirim satu demi satu, dan bayangan terbang keluar dari sekte Heng Yue. Tidak hanya Heng Yue Zong, tetapi seluruh Chu Selatan terkejut. Mereka mengerahkan pasukan biksu, puluhan juta dari mereka. Dengan Heng Yue Zong sebagai pusatnya, mereka mencari ke segala arah tanpa meninggalkan tempat. Semut yang rendah hati. Pria berjubah ungu yang telah terbang keluar dari gerbang nantian melihat kembali ke Nancu yang ramai, dengan senyum ganas dan ganas di senyum menggodanya, kalian semua menungguku kembali, kalian semua harus mati. Saat dia berbicara, dia seperti sinar cahaya hitam pekat, melesat melintasi langit berbintang yang luas. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia hanya tahu bahwa menjauh dari Nancu itu baik. Begitu dia melangkah ke langit di atas sekelompok gunung, dia dihentikan oleh sesosok tubuh. Pria itu tinggi dan lurus, dengan sosok pegunungan, rambut panjang berwarna darah, dan sepasang mata seluas langit berbintang, dalam dan tak terbatas, terutama auranya, yang membuat dunia bergetar, dan langit terus-menerus hancur. Dia, lihat lebih dekat, bukankah itu Ye Chen? Pria berjubah ungu itu tiba-tiba berhenti, dan menatap Ye Chen yang menghadapnya dengan mata sipit. Ye Chen sepertinya tidak mengejarnya dari belakang, melainkan sepertinya menunggunya di sini. Adegan ini agak aneh. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen berkata dengan ringan, suaranya agung dan dingin, berjalan selangkah demi selangkah, saat telapak kakinya jatuh, Su Tian juga gemetar sebentar-sebentar, tidak mampu menahan tekanan aura Ye Chen. Denganmu. Pria berjubah ungu itu tersenyum ganas, dan melangkah melintasi langit, menunjuk ke alis Ye Chen dengan satu jari. Ye Chen bergerak dalam satu langkah, sosoknya seperti hantu, dengan mudah menghindari jarinya, dan membunuh pria berjubah ungu itu dalam sekejap. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah, dan dia mundur. Ye Chen bahkan lebih cepat, dia melangkah maju dengan satu langkah, dan tinju bahuang bergabung menjadi satu, mengirim darah dan tulang pria berjubah ungu itu terbang melintasi udara dengan satu pukulan. Bunuh aku! Pria berjubah ungu itu meraung dengan marah, dan menembakkan pedang pembunuh berwarna darah di antara alisnya. Ye Chen tidak mengelak atau menghindar, dia melambaikan tangannya untuk memegang pedang pembunuh, membalik telapak tangannya, dan mendorong pria berjubah ungu itu ke arah Su Tian. Batas Sueji, benar-benar mendominasi. Di tanah, pria berjubah darah itu terhuyung-huyung, daging dan darahnya kabur, seolah-olah dia tahu betapa buruknya keadaan Ye Chen saat ini. Mengubah dunia. Segera, dia menggunakan teknik rahasia, mengetahui bahwa dia bukan lawan Ye Chen, jadi dia tidak berniat terlibat dengan Ye Chen, dan ingin melarikan diri dengan teknik rahasia yang menantang surga ini. Bersenandung. Ruang terombang-ambing, dan dia bertukar posisi dengan Dasan di sisi berlawanan. Namun, kecepatan Ye Chen bahkan lebih cepat, dia menyusut hingga 1 inci, mengikuti seperti bayangan, dan membunuh di belakangnya dalam sekejap, menunjuk ke cahaya ilahi, menembus tubuh pria berjubah ungu itu. Mati. Pria berjubah ungu itu tiba-tiba berbalik,
dan guntur keluar dari matanya, berniat untuk membunuh jiwa asli Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya, menghapus guntur dengan telapak tangan, dan bahkan pria berjubah ungu itu menyapu Sutian, dan kemudian langsung melontarkan ratusan pukulan pria berjubah ungu yang jatuh itu menunggu sampai dia jatuh ke tanah. Segumpal daging dan darah. Namun, genangan darah dan daging menggeliat dan memadat menjadi bentuk manusia lagi, berubah menjadi pria berjubah ungu dengan ekspresi ganas. "Paksa saya!" Pria berjubah ungu itu meraung dengan marah, menembus Tian Xiao seperti sinar cahaya dewa hitam, dan kemudian dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan matanya yang kacau meledak seketika bersamaan dengan formula segel yang dibekukan. Bersenandung. Tiba-tiba, dunia berada dalam kekacauan, guntur mengamuk di langit berkabut, langit terbelah, dan dua tangan raksasa muncul, dengan garis-garis gelap dan kuno tertinggal di antara telapak tangan dan jari. Ling Tian meraih Ye Chen. Ye Chen mengangkat kepalanya diam-diam, dia mengenali tangan raksasa yang diraih Ling Tian. Di masa lalu, ketika dia berada dalam pertempuran yang menentukan dengan anak suci Tuhan, ada tangan raksasa yang mencoba menangkapnya, dan dia disebut Tuhan. Sekarang tampaknya orang yang diam-diam menyerangnya di masa lalu adalah ini. Pria berjubah ungu. Mati. Wajah pria berjubah ungu itu terdistorsi dengan ganas, dan seluruh tubuhnya berdarah, seolah-olah dia telah banyak mengkonsumsi untuk melakukan teknik rahasia ini. Ye Chen bergerak, memegang langit dengan tangannya, dan berubah menjadi dua tangan raksasa, berukuran ratusan kaki, yang memadukan kekuatan darahnya dan prinsip Dao, dan menangkap dua tangan raksasa hitam pekat yang telah ditangkap Ling Tian. Robek berkeping-keping di tempat. Engah. Pria berjubah ungu itu menyemburkan darah di tempat, seolah-olah dia telah mengalami serangan balik yang mengerikan, separuh tubuhnya meledak menjadi kabut darah, dan sekali lagi jatuh dari langit. Mengirim Anda di jalan. Ye Chen membuka mulutnya dengan ringan, dan tombak hitam pekat muncul di tangannya, dan mereka melemparkannya ke pria berjubah ungu yang jatuh itu. Tombak pertempuran hitam pekat itu tetap hidup di sekitar guntur pembasmi dunia, dan memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Jika orang berjubah ungu terkena, tidak peduli apakah itu daging atau jiwa, mereka semua akan berubah menjadi gumpalan api. Abu terbang di bawah tombak. Namun, pada saat ini, sinar cahaya ilahi berwarna-warni datang melintasi langit, entah dari mana, itu memotong tombak yang dilemparkan oleh Ye Chen. Tombak itu hancur, dan pria berjubah ungu itu tertahan oleh awan-awan berwarna-warni. Ye Chen tampak diam, menoleh sedikit, dan melihat ke arah Sutian. Di sana, dikelilingi oleh awan ilahi yang berwarna-warni, ia berubah menjadi sosok yang luar biasa, berpakaian putih dengan rambut putih dan topeng putih, memegang pedang ilahi yang berwarna-warni ini, dan suara dentang pedang ilahi menyebabkan dunia berguncang. "Aku sudah lama menunggumu." Ketika wanita berambut putih itu muncul, Ye Chen tidak terkejut, tetapi lebih tenang dari yang diharapkan, dengan sepasang mata besar, menatap wanita berambut putih itu tanpa melihat ke samping. Wanita berambut putih itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia berdiri dengan tenang di langit yang kosong, tubuhnya yang halus dikelilingi oleh awan berwarna-warni yang indah, tampaknya sangat dekat, tetapi itu sejauh mimpi, sepasang airnya seperti mata tanpa emosi dan seperti es. Acuh tak acuh. Sekarang, 2 lawan 1. Pria berjubah ungu itu berdiri terhuyung-huyung, tersenyum ganas, dan tubuhnya yang meledak berkumpul bersama dengan kekuatan misterius. Dia sangat percaya diri, ditambah dia, tidak ada alasan mengapa Ye Chen tidak bisa dibunuh. "Kamu sepertinya tidak melihat situasinya dengan sangat jelas." Kata-kata misti bergema di langit dan bumi dengan keagungan seorang raja, dan naga kuno Taiksu keluar dari ruang hampa, memegang pedang naga Taiksu di tangannya. Kemudian, Zixuan keluar dari kehampaan lain, juga memegang pedang dewa di tangannya. Setelah dia, seorang lelaki tua datang perlahan ke arah langit setelah diperiksa lebih dekat, dia adalah prajurit ilahi Chu Hai, Raja Ouyang, dan tanpa urutan tertentu adalah Raja Pedang Sui, dengan aura yang mendominasi menyapu langit. Setelah itu, ada orang yang keluar terus-menerus, ada ribuan orang, leluhur Tianzong, Du Guao, lelaki tua Zuge dan Gu Santong semuanya ada di sana, masing-masing berada di alam kuasi surga, masing-masing berada di langit, dan formasinya sangat besar, berdiri ke segala arah, menghalangi mundurnya pria berjubah ungu dan wanita berambut putih. Melihat ini, terlepas dari kekuatan bertarung wanita berambut putih itu, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, dan pedang 7 warna itu berdentang.
Melihat pria kuat di seluruh langit, wajah pria berjubah ungu itu jelek. Sampai saat ini, dia baru saja bangun seperti mimpi, dan menatap Ye Chen dengan ekspresi ganas, kamu sengaja membantuku membuka blokir. Jika kamu tidak dengan hati-hati mengarahkan pertunjukan besar ini untukmu, bagaimana kamu bisa menariknya keluar? Ye Chen berbicara dengan datar, mengabaikan pria berjubah ungu itu secara langsung, matanya, dari awal hingga akhir, menatap pria berambut putih itu. Wanita. Memang, ini adalah drama yang direncanakan dengan baik. Pencarian Ye Chen untuk jiwa pria berjubah ungu itu palsu, membuka segel adalah hal yang nyata, menciptakan peluang bagi pria berjubah ungu untuk melarikan diri, dan kemudian menghalangi jalan untuk membunuhnya, untuk memaksa wanita berambut putih itu datang untuk menyelamatkan, inilah tujuan sebenarnya. Fakta membuktikan bahwa sutradara drama besarnya masih sangat sukses, dan semuanya dipentaskan sesuai harapannya. Wajah pria berjubah ungu itu kembali garang. Dengan baik. Dia mengira itu adalah kecerobohan Ye Chen, dan dia diam-diam bahagia sampai belum lama ini. Sekarang sepertinya dia diperhitungkan untuk semuanya malam ini, dia berlari keluar, tetapi situasinya tampaknya tidak terlalu baik, tidak hanya dia, tetapi bahkan wanita berambut putih juga terlibat. Siapa kamu? Ye Chen berbicara ketika pria berjubah ungu itu marah, dan menatap wanita berambut putih di seberang Sutian. Mengenai pertanyaan Ye Chen, wanita berambut putih itu tetap diam seperti biasa, atau dengan kata lain, dia tidak pernah berbicara, seperti boneka, acuh tak acuh terhadap apapun di luar. Keluhan macam apa yang saya miliki dengan Anda? Ye Chen bertanya lagi, mata merah muncul di matanya, dan adegan kematian Ye Xingchen dan Saintes Xingyue diperbesar tanpa batas di matanya. Itu adalah wanita berambut putih di sisi berlawanan yang membuat peristiwa bahagia menjadi sangat tragis, dan wanita berambut putih di sisi berlawanan itulah yang membuat pernikahan antara tubuh Xingchen Dao dan orang suci Xingyue penuh dengan lubang. Namun, kata-katanya bertemu dengan keheningan wanita berambut putih itu. Zeng. Ye Chen tidak bertanya lagi, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, melangkah maju dengan satu langkah, pedang Fengshen menembus langit, dan mendekati wanita berambut putih itu. Zeng. Wanita berambut putih itu juga bergerak, dan pedang Dewa Tujuh Warna berdentang di tangannya, dan dia menebas dengan pedang penghancur. Klik. Sebuah pedang bertabrakan, dan Qi Xiao di tangan Ye Chen terpotong di tempat. Sejak pedang Qi Xiao ditempa, ia telah mengikuti sepanjang jalan, memenggal kepala orang yang tidak diketahui jumlahnya, dan meminum darah orang yang tidak dikenal. Jumlah orang, tapi sekarang sudah rusak. Ye Chen membawa Qi Xiao kembali, matanya merah darah, dan dengan tangan kosong, niat membunuh yang membuat dunia bergetar untuknya meledak dengan hebat. Membunuh. Taixu Gulong dan yang lainnya juga bergerak, bergabung dengan Zixuan, Ouyang Wang dan Dao Huang untuk melawan wanita berambut putih itu. Membunuh. Patriark Tianzong, Du Guao dan yang lainnya mengorbankan pedang pembunuh mereka satu demi satu, dan membunuh pria berjubah ungu itu. Episode 1018, Ilusi Ruang Berbeda. Ledakan. 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 Di dunia tanpa batas, terdengar suara gemuruh seperti guntur, dan pemandangan pertempuran yang menghancurkan dunia sangat indah, dan langit runtuh. Di langit yang jauh, jutaan pasukan kuat juga datang, semuanya kuat di surga, dengan aura pembunuh mencapai langit, masing-masing dari mereka memiliki cahaya ilahi, seperti bintang yang menyilaukan, bersinar terang di langit berbintang yang luas. Melihat hal tersebut, wajah pria berjubah ungu itu tiba-tiba berubah. Pengepungan malam ini, barisannya bahkan lebih kuat dari yang terakhir, begitu mereka dikepung, itu akan menjadi akhir dari 10 kematian, tidak peduli seberapa kuat dia dan wanita berambut putih itu, mereka hanya 2 orang, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Tentara biarawan. Memikirkan hal ini, dia mengatupkan giginya, mengaktifkan kekuatan supernatural yang menentang surga, memindahkan langit dan berpindah tempat, dan bertukar posisi dengan leluhur keluarga Su yang menjaga pinggiran. Meninggalkan. Dengan mendengus dingin, Du Guao melintasi langit kosong dengan satu langkah, dan menebas dengan pedang yang mengejutkan. Dengan kekuatan ilahi yang merusak, pria berjubah ungu itu ditendang ke belakang, dan setiap langkah yang diambilnya kembali akan menghancurkan sepotong langit kosong. Nenek moyang dari leluhur Tianzong membunuh langit, dan segel besar yang menutupi langit menghancurkan langit. Pria berjubah ungu itu terluka lagi, memuntahkan darah, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya yang mengejutkan, jari Fu Ling menembus kepalanya, Shen Hai terluka, dan jiwanya mengalami pukulan yang hampir menghancurkan.
Ketika Sangguan Xuanzong tiba, dia dan Sangguan Xuanjiang mengaktifkan cermin ajaib, dan pria berjubah ungu itu hancur dan terhuyung-huyung begitu dia berhenti. Mengirim Anda di jalan. Pedang Du Guao tidak ada bandingannya, dan pedang itu langsung mengenai alisnya. Tidak. Mata pria berjubah ungu itu menonjol, pupilnya menyempit, dan dia mencoba melepaskan diri dari belenggu, tetapi gagal. Dia melihat pedang membesar di matanya, dan sebelum dia berada di sana, dia merasakan jiwanya terseret ke dalam 9 neter. Tanah penjara. Engah. Dengan cipratan darah, kepala pria berjubah ungu itu ditusuk oleh pedang Du Guao, dan lautan dewa dan jiwa juga dimusnahkan. Kaisar Zun yang bermartabat, dia tidak jauh lebih baik dari pria berjubah hitam yang datang ke Nanchu sebelumnya, dia juga Kaisar Zun, kultivasinya juga ditekan, dan dia juga dipukuli sampai mati oleh sekelompok alam Zuntian. Setelah membunuh pria berjubah ungu itu, Du Guao dan yang lainnya bergegas ke lingkaran pertempuran Ye Chen dan Taixu Gulong. Wanita berambut putih itu mengerutkan kening, seolah-olah dia telah merasakan kematian pria berjubah ungu dan pendekatan cepat dari sejumlah besar pria kuat. Dia sangat kuat, di bawah pengepungan Taixu Gulong, Zixuan, Raja Ouyang, Dao Huang dan Ye Chen, dia masih belum ditekan. Kekuatan tempur seperti itu telah membuat Taixu Gulong dan yang lainnya ketakutan. Mungkin, satu-satunya hal yang benar-benar dapat menyaingi tanah yang luas ini adalah dunia manusia yang berkepala kacau. Namun, tidak ada dunia manusia hari ini, dia telah disegel dengan Taoisme dan kekuatan spiritual, dan dia mungkin masih tidur nyenyak di Hengyuezong saat ini. Ledakan. Untuk sesaat, 8 Desolation Fist of the Nine Daos milik Ye Chen bersatu dan menembus Sutian. Wanita berambut putih itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menebas dengan pedang, menghancurkan dunia, dan tinju Ye Chen beterbangan kemana-mana. Dia sekarang dalam keadaan keabadian, tetapi lukanya melekat dengan cahaya warna-warni, melarutkan esensinya, bahkan dalam keadaan batas penerus darah, sulit untuk disembuhkan. Sangat kuat. Ketika Taixu Gulong dan Zixuan melihatnya, mereka tidak dapat menahan keterkejutan, mereka diam-diam berpikir bahwa pedang Zuxian itu mengerikan, bahkan luka di tubuh batas Sueji sulit disembuhkan, jika mereka terkena pedang, itu mungkin akan terjadi. Tidak nyaman. Meninggalkan. Ketika keduanya terkejut, Kaisar Pedang mengeluarkan dengusan dingin, menebas cahaya pedang yang tak tertandingi, dan memblokir wanita berambut putih yang ingin melarikan diri. Raja Ouyang melintasi langit kosong dalam satu langkah, mengembangkan Yin dan Yang dengan tangan kirinya, dan memainkan gosip Yin dan Yang, dan mengembangkan Qian Kun dengan tangan kanannya, dan menciptakan segel kuno Qian Kun. Ini adalah rahasia yang kuat teknik dengan kekuatan penyegelan. Wanita berbaju putih itu tampak acuh tak acuh, memotong gosip Yin dan Yang dengan pedang, dan menghancurkan segel kuno langit dan bumi dengan lambaian tangannya, bahkan kekuatan prajurit ilahi Chu Hai pun terlempar ke belakang. Tuhan! Taixu Gulong mengaktifkan teknik rahasia, dan cahaya keemasan keluar dari antara alisnya, yang dirancang untuk menebas jiwa. Tuhan mati. Hal yang sama berlaku untuk Zixuan, dengan cahaya ungu keluar di antara alisnya, yang juga didedikasikan untuk membunuh jiwa di tangan mereka, kedua seni rahasia ini sangat kuat. Namun, meskipun teknik rahasia mereka sangat kuat, mereka masih jauh dari cukup di mata wanita berambut putih. Tangan giokristal itu, terbungkus awan berwarna-warni, sangat cantik, menghancurkan Taixu Gulong dan Zixuan dengan satu telapak tangan. Cahaya ilahi dari jiwa. Ye Chen membunuhnya, mendorong naga emas dengan satu telapak tangan, dan meraung ke arah wanita berambut putih itu. Zeng. Itu masih pedang eksekusi abadi, dengan kekuatan satu pedang, itu bisa menghancurkan langit dan naga emas. Setelah membunuh naga raksasa itu, wanita berambut putih itu melompat dengan satu langkah, menghindari pedang Du Guao, dan mengguncang leluhur Tianzong dengan telapak tangannya, lalu menyapu Sutian dengan pedangnya. Sejauh ini, dia mundur selangkah, dan pusaran warna-warni muncul di belakangnya. Teknik rahasia itu lagi. Melihat ini, ekspresi Taixu Gulong sangat dingin, wanita berambut putih itu juga menggunakan pusaran warna-warni untuk melarikan diri terakhir kali di wilayah laut yang tidak diketahui itu. 12 karakter surgawi formasi gelap hebat. Zixuan membuat segel dengan satu tangan, dan sangkar setinggi langit muncul, menekan dunia, dan benar-benar membuat pusaran 7 warna yang berputar itu mandek sebentar. Terlalu kosong dan sunyi. Naga kuno Taixu merentangkan tangannya melintasi langit, menghancurkan langit untuk memecahkan setiap inci darinya.
Itu adalah semacam teknik rahasia luar angkasa. Keluarga naga kuno Taiksu pandai di luar angkasa, dan Taiksu Nirvana adalah kekuatan supernatural yang hebat di dunia. Teknik rahasia luar angkasa. Karena kehampaan dan kesunyian, pusaran 7 warna segera berhenti berputar. Wanita berambut putih itu mengerutkan kening, dan membuat taktik dengan satu tangan, yang merupakan metode ekstrim kaisar yang membuat dunia berhenti. Membuka. Mata roda peri Ye Chen berputar, membuat dunia diam kembali ke keadaan semula. Namun, dalam sekejap, wanita berambut putih itu lolos ke pusaran warna-warni. Meninggalkan. Mata Ye Chen berwarna merah darah, seperti sinar cahaya, dia terbang pada detik terakhir ketika pusaran warna-warni menghilang, dan dia ditemani oleh Taiksu Gulong, Zixuan, Dao Huang dan Ouyang Wang. Ledakan. Ledakan. Segera, terdengar suara ledakan dari langit berkabut, menyebabkan Du Guao dan yang lainnya mengangkat kepala satu persatu, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Ini adalah dunia kabut putih. Ye Chen, Taiksu Gulong dan yang lainnya muncul tanpa urutan tertentu. Sejak mereka datang dengan wanita berambut putih, pemandangan inilah, dan wanita berambut putih itu belum pernah terlihat. Ruang yang berbeda. Taiksu Gulong melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Apa itu ruang yang berbeda? Kaisar Pedang bertanya dengan ragu. Ini adalah ruang yang tidak ada sama sekali. Zixuan berkata dengan lembut, itu bisa dikatakan ilusi, atau itu adalah ruang yang dibayangkan oleh wanita berambut putih itu. Sungguh kekuatan supernatural yang kuat. Bahkan kekuatan konsentrasi Kaisar Pedang tidak bisa tidak berseru. Jadi, kita berada dalam ilusi. Ouyang Wang merenung. Secara teori, memang seharusnya begitu. Bisakah kamu menemukan wanita berambut putih? Ye Chen membuka mata roda peri, tetapi yang dia lihat hanyalah dunia kabut putih, belum lagi wanita berambut putih, dia bahkan tidak melihat lalat. Dia sudah tidak ada lagi di sini, kata Taiksu Gulong dengan suara yang dalam. Ini mendesak, ayo keluar dulu, kata Zixuan dengan santai. Ini akan memakan waktu. Taiksu Gulong segera duduk bersila di udara, mengatupkan kedua tangannya, dan melantunkan mantra, yang merupakan bahasa khusus Taiksu Gulong, yang tidak dapat dipahami oleh Ye Chen dan yang lainnya. Sialan. Mata Ye Chen merah, dan tinjunya terkepal dengan darah. Dia merencanakan segalanya dan dengan hati-hati mengarahkan pertunjukan besar, tapi dia masih membiarkannya melarikan diri. Ketika dia melarikan diri kali ini, kapan dia akan menemukannya lagi? Jangan khawatir, aku telah mengukir tanda kaisar di tubuhnya. Zixuan mengirim transmisi suara ke Ye Chen, selama kamu bisa keluar, tidak sulit menemukannya. Kuharap begitu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya lebih erat. Kali ini bukan tanpa keuntungan. Zixuan berbisik, melihat sekeliling ke dunia berkabut di depannya, karena aku tahu dia bisa mengendalikan ruang yang berbeda, lain kali kita memulai perang, aku akan menemukan caraku sendiri untuk menyelesaikan rahasia ini. Teknik. Kemudian, di dunia di mana kabut putih meringkuk, jatuh ke dalam periode ketenangan yang panjang. Taiksu Gulong masih duduk bersila, naga emas keluar dari tubuhnya, ilusi, terus berputar, nyanyian naga agung dan panjang, dan kabut putih terus menghilang kemanapun suara lewat. Di dunia luar, pasukan pengadilan surgawi telah tiba, menutupi langit dan menutupi bumi, berdiri di seluruh langit, saat ini, mereka mencari orang di seluruh dunia, dan kesadaran spiritual mereka sangat dekat. Tetapi mereka tidak pernah menemukan Ye Chen dan yang lainnya. Ini sangat aneh. Sangguan Xuanzong mengerutkan kening, tidak ada jejak sama sekali, sungguh tidak bisa dipercaya. Kekuatan supranatural wanita berambut putih itu jauh melebihi dugaan kami. Dengan senior Taiksu Gulong, Zixuan, Dao Huang dan Ouyang Wang, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya hidup mereka. Leluhur Tianzong merenung. Ayah. Panggilan datang dari jauh, dan pelangi cemerlang melintasi langit. Jika Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah Chu Lingyu, yang datang dengan kecepatan sangat cepat, dan terlihat sedikit gugup, seolah-olah dia telah kehilangan harta karun. Dari Yue, jika kamu tidak di Heng Yue, bawalah, dan kamu akan tetap mengikuti aku. Ayah, apakah kamu pernah melihat Hong Chen? Chu Lingyu langsung menyela kata-kata leluhur Tianzong, sambil berbicara, dia melihat sekeliling langit dengan gugup, seolah sedang mencari sesuatu. Hong Chen. Nenek moyang Tianzong sedikit mengernyit, kenapa, dia tidak ada di Heng Yue? Dia terbang tiba-tiba. Chu Lingyu tampak cemas dan khawatir,
Aku mengejarnya sepanjang jalan, dan ketika aku mengejarnya ke dunia ini, dia menghilang. Terbang. Nenek moyang Tianzong menyipitkan matanya, dan menatap orang di depannya dengan sedikit cemberut. Chu Lingyu, Taiksu Gulong dan Zixuan memberkatinya dengan segel sebelumnya, apakah kamu membukanya? Bukan aku, jawab Chu Lingyu dengan santai, lalu berbalik dan terbang ke kejauhan, terus mencari Hong Chen. Hong Chen seharusnya bergegas pergi sendiri. Melihat punggung Chu Lingyu yang mundur, Du Guao berkata dengan ringan, dia memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan wanita berambut putih itu, dan dia adalah generasi yang mencapai langit dan bumi, segel umum, tidak bisa menyegelnya. Lebih baik tidak membuat masalah di tempat lain. Nenek moyang Tianzong sangat khawatir, selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini. Ledakan. Saat keduanya berbicara, sesuatu sepertinya meledak dalam kegelapan, dan dua sosok yang malu jatuh satu demi satu melihat dengan hati-hati, mereka adalah Kaisar Pedang Suia dan Raja Ouyang, prajurit legendaris Chu Hai. Panggilan. Melihat mereka berdua baik-baik saja, semua orang menghela nafas lega, tetapi mereka mengerutkan kening ketika mereka tidak melihat Ye Chen dan yang lainnya. Di mana Ye Chen dan yang lainnya? Kaisar Pedang melihat sekeliling, lalu menoleh ke semua orang. Kamu tidak bersama. Semua orang tercengang. Kita bersama, tapi, ruang ilusi sangat aneh, mereka pasti jatuh di tempat lain. Raja Ouyang menyela kata-kata Kaisar Pedang, dan terbang langsung ke satu sisi, ikuti aku, Ye Chen memiliki tandaku padanya. Apa ruang yang berbeda? Semua orang menggaruk kepala, bergumam, dan mengikuti sosok Dao Huang dan Ouyang Wang. Episode 1019, Pertempuran Takdir. Ini polos, tak berujung. Melihat dengan hati-hati, sebuah ruang terdistorsi, dan ada pusaran warna-warni, dan seorang wanita berambut putih yang memegang pedang Zuxian keluar. Cahaya berwarna pelangi melilitnya agak redup, dan ketika dia mendarat, dia sedikit terhuyung-huyung. Mungkin karena dia mengorbankan ruang yang berbeda, yang menghabiskan banyak biaya, tetapi dia cukup bangga untuk melarikan diri dari pengepungan barisan itu. Tiba-tiba, dia mengangkat pipinya, dan dengan mata cantiknya yang acuh tak acuh, dia diam-diam melihat ketiadaan halus di depannya. Di sana, sosok samar perlahan mendekat, berpakaian hitam, dengan topeng hitam, rambut hitam berkibar, dan aura sedingin es, menyapu langit, seperti dewa pembunuh malam. Itu adalah Hong Chen, yang sepertinya datang dari jauh, memegang pedang pembunuh merah di tangannya, dan suara dentang membawa esensi Tao. Dunia manusia berhenti, dan memandangi wanita berambut putih dari kejauhan, dengan mata kosong, kusam dan tanpa emosi, terkadang kacau dan terkadang bingung. Siapa kamu? Wanita berambut putih itu membuka mulut batu gioknya sedikit dan memandang dunia manusia tanpa menyipitkan mata. Dia benar-benar berinisiatif untuk berbicara, nadanya acuh tak acuh, tapi semanis suara surga, nada yang anggun. Dia telah mengajukan pertanyaan ini lebih dari sekali. Hal-hal antara langit dan bumi begitu indah, kapanpun dia muncul, Hong Chen juga akan muncul, dia seperti hantu, sulit dipahami, tetapi dia juga seperti hantu, mengikutinya seperti bayangan, dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia dan Hong Chen telah bertarung ratusan kali. Dia tidak tahu asal-usul Hong Chen, tetapi hanya tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dia takuti di negeri ini, yang sekuat dia di dunia. Mengenai pertanyaan wanita berambut putih itu, Hong Chen tetap diam, tetapi sedikit kebingungan muncul di matanya yang tumpul. Siapa saya? Pertanyaan ini telah menghantuinya selama lebih dari 1000 tahun. Dia juga ingin tahu siapa dirinya, tetapi setiap kali dia tidak dapat mengingatnya, dia akan menjadi bingung ketika memikirkannya, dan dia akan jatuh ke dalam lingkaran kebingungan yang tak ada habisnya ketika dia memikirkannya. Dia tidak tahu siapa dirinya, apalagi arti keberadaannya di dunia ini. Sampai bertahun-tahun yang lalu, dia mencium aura yang dia benci, dan aura itu berasal dari wanita berambut putih di seberangnya. Lebih tepatnya, dia membenci pedang Zuxian di tangan wanita berambut putih itu, dan berharap dia bisa menghancurkannya. Sejak hari itu, dia seolah tahu arti keberadaannya, yaitu menghapus aura yang membuatnya benci. Oleh karena itu, dimanapun pedang Zuxian muncul, dia juga akan muncul. Tidak peduli seberapa jauh, dia bisa menciumnya dengan jelas, seperti kali ini, dia menerobos segel yang diberkati oleh Taiksu Gulong dan Zixuan di tubuhnya, dan menemukan lokasi pedang Zuxian dengan sangat akurat. Dunia hening, dan keduanya berdiri saling berhadapan, saling memandang.
Pertempuran yang menghancurkan surga yang dibayangkan tidak muncul, dan keduanya tetap tidak bergerak seperti patung batu. Jika ada beberapa orang yang kuat di sini, mereka pasti akan melihat bahwa kedua orang yang menembus surga ini bertarung dengan pikiran mereka. Ledakan. Ledakan. Segera, ada suara guntur yang tidak bisa dijelaskan, dan seluruh dunia dalam kekacauan. Meskipun keduanya bertarung dengan pikiran mereka, paksaan yang kuat dan aura pertempuran menyebabkan dunia hancur setiap inci, dengan awan gelap dan guntur mengamuk, pemandangan yang menakutkan seperti awal kekacauan. Arah timur laut. Saya tidak tahu berapa ribu mil jauhnya, Zixuan dan Taixu Gulong melintasi langit berkabut seperti dua dewa. Arah timur laut. Kaisar Pedang dan Raja Ouyang juga datang seperti dua pelangi tak tertandingi yang melintasi langit. Setelah itu, pasukan surgawi menutupi langit dan menutupi bumi, seperti bintang yang menyilaukan, menghiasi langit berbintang yang luas dengan kecemerlangan yang tiada taraf. Seperti mereka, Ye Chen, yang terbang dalam kehampaan, juga merasakannya, terbang seperti cahaya keemasan. Mereka keluar dari ruang ilusi yang berbeda, tetapi jatuh ke tempat yang berbeda. Ouyang Wang bersama Dao Huang, Zixuan bersama Taixu Gulong, tetapi dia sendirian. Untungnya, dia tidak terluka. Ledakan. Gemuruh. Di dataran biru yang penuh lubang, gemuruh guntur berangsur-angsur menghilang. Dunia, pada saat ini, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan saat guntur menghilang. Engah. Engah. Detik berikutnya, wanita berambut putih dan Hong Chen memuntahkan seteguk darah. Menurut pertempuran di Ruyun Ruogu, mata kanan Hong Chen, Xian Lunyan, penuh dengan darah, dan darah juga keluar dari pedang Algojo abadi. Sosok keduanya mengejutkan, dan seluruh tubuh mereka redup. Tampaknya masing-masing dari mereka telah terluka parah dalam perang pikiran. Ini adalah berapa kali dalam konfrontasi yang menentukan ini, dan mereka sejajar lagi. Zeng. Hong Chen, yang bentuknya mantap, memiliki pedang dewa di tangannya yang bergetar, dikelilingi oleh guntur, dan karakter segel kuno mengalir di atasnya. Berkumpul, mereka ingin menggunakan pedang puncak ini untuk membunuh wanita berambut putih. Zeng. Di sisi yang berlawanan, pedang Zuxian di tangan wanita berambut putih juga berdentang, dan cahaya ilahi tujuh warna redup mekar lagi, dan ada juga pertemuan kekuatan penghancur dunia, dan dia ingin menggunakan pedang puncak ini untuk membunuh musuhnya yang tiada taraf. Dilihat dari kejauhan, keduanya seperti dua bintang yang menyilaukan, lebih terang dari siapapun di langit berbintang yang luas. Dunia tempat mereka berada telah runtuh, tidak mampu menahan kekuatan penghancur dunia. Zeng. Zeng. Saat pedang ilahi meraung, keduanya bergerak pada saat yang sama, dari timur dan barat, mereka saling menebas, menusuk pedang pembunuh. Ledakan. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan kedua pedang, keduanya membawa kekuatan menghancurkan dunia, dan dalam pukulan terakhir ini, perlu untuk membedakan antara superior dan inferior, dan juga untuk membedakan antara hidup dan mati. Klik. Kekuatan pedang itu terlalu kuat, dan topeng yang dikenakan oleh wanita berambut putih itu sepertinya tidak mampu menahan tekanan, dan itu meledak, memperlihatkan wajah Chu Xuan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, tubuh Hong Chen bergetar. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat wajah wanita berambut putih itu, jejak kebingungan yang menyakitkan muncul di matanya. Pipi itu sangat aneh namun begitu akrab. Dia ragu-ragu, setengah dari kekuatan penghancur pada pedang dewa telah dihilangkan. Dalam sekejap itu, engah, engah, darah berwarna-warni dan darah hitam pekat langsung memenuhi langit. Pedang wanita berambut putih itu menembus dada Hong Chen, dan pedang Hong Chen menembus tubuhnya. Tiandi, pada saat ini, tiba-tiba membeku, keduanya berdiri di sana seperti patung, keduanya memegang pedang panjang, keduanya saling menusuk tubuh, jarak antara keempat mata begitu dekat untuk pertama kalinya. Klik. Topeng hitam yang dikenakan oleh wajah Hong Chen juga meledak, mengungkapkan perubahan hidup dan wajah lelah, terukir dengan jejak waktu. Pada saat ini, jejak kebingungan yang menyakitkan melintas di mata indah wanita berambut putih. Meskipun dia dikendalikan oleh pedang Zuxian, dia tidak memiliki kewarasan asli, tetapi ketika dia melihat perubahan hidup itu, tubuhnya yang lembut gemetar hebat sekali. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan telapak dunia manusia yang berlumuran darah terangkat dengan kaku, dan menyentuh wajahnya yang tak tertandingi, gemetar, dengan perubahan hidup dan suara serak, seperti melihat bayangan raja di jembatan Naihe, tapi aku tidak bisa melihat batu Sansheng. Ada namamu di atasnya. Chu Xuan, apakah kamu masih ingat Ye Chen?
Telapak tangan berdarah Hong Chen akhirnya menyentuh pipinya, matanya kabur oleh air mata, tetapi ingatannya tidak pernah sejelas saat ini. Episode 1020. Chu Xuan, apakah kamu masih ingat Ye Chen? Telapak tangan dunia manusia yang berlumuran darah dengan lembut membelai wajah wanita berambut putih yang tak tertandingi. Dalam air mata yang kabur, ada kelembutan dari perubahan hidup. Tubuh halus wanita berambut putih itu bergetar, tetapi dia tidak menghindar. Dia berdiri di sana dengan bingung, matanya penuh kebingungan. Saat itu, kamu masih sangat cantik. Hong Chen tersenyum dengan air mata, suaranya serak, dan setiap kata sepertinya mengandung perubahan yang tak ada habisnya. Tangan wanita berambut putih yang memegang pedang itu bergetar, dan ekspresinya menjadi semakin bingung. Untuk beberapa alasan, melihat mata Hong Chen penuh dengan air mata, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Rasa sakit yang tak dapat dijelaskan itu bahkan melampaui pedang yang ditikam Hong Chen padanya. Pada saat seperti itu, rasa sakit itu menusuk. Zeng. Dentang pedang Zhu Xian menyebabkan jejak kebingungan di matanya yang indah menghilang, dan pikirannya sekali lagi sepenuhnya dikendalikan. Engah. Wanita berambut putih itu menghunus pedang Zhu Xian, dan mundur selangkah dengan terhuyung-huyung, tidak bisa berdiri diam. Dia juga terluka, dia tertusuk pedang Hong Chen sebelumnya. Meskipun pedang Hong Chen hanya setengah kuat, itu sangat menakutkan. Jika pedang itu memiliki kekuatan penuh, itu akan cukup untuk membunuhnya. Ledakan. Di langit yang jauh, Su Tian tiba-tiba meraung, dan aura pembunuh melonjak. Semua orang kuat langsung datang untuk membunuh di sini. Formasinya sangat besar, dan sosok yang luar biasa menghancurkan dunia tanpa batas seperti lautan luas. Wanita berambut putih berdarah dari mulutnya. Dia melihat sekeliling Su Tian. Dia terus terhuyung-huyung, seperti pelangi. Dia berbalik dan terbang menjauh, dalam keadaan lemah. Bagaimana dia bisa melawan semua yang kuat? Laki-laki di langit. Chu Xuan. Panggil Hong Chen dari belakang, langkahnya terhuyung-huyung, dan tangan berdarah itu meraih ke arah dia pergi, berusaha menjaga sosok cantik itu, tapi yang tertangkap hanyalah gumpalan kabut. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia terhuyung-huyung, jatuh, penglihatannya menjadi kabur, dan sosok di kejauhan juga menjadi sangat kabur di matanya yang penuh air mata. Suara mendesing. Segera, sesosok emas dan bayangan ungu melintasi langit, kecepatannya mencengangkan, sangat cepat. Jika Anda perhatikan baik-baik, mereka adalah Taixu Gulong dan Zixuan. Begitu mereka berdua mendarat, mereka melihat Hong Chen tergeletak di tanah. Melihat ini, keduanya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mereka maju selangkah dan datang ke Hong Chen. Saat ini, dunia manusia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, berlumuran darah, dan bekas pedang tajam di dadanya masih dikelilingi oleh cahaya warna-warni, melarutkan vitalitasnya. Menurut pedang yang membunuh Shen Xuanfeng, pedang yang menembus dunia manusia juga merupakan pedang pengetahuan, ditujukan pada tubuh jiwa yang sebenarnya, menyebabkan jiwanya runtuh terus-menerus, api jiwa lemah dan redup, dan selalu ada postur padam. Brengsek. Taixu Gulong mendengus dingin, Zixuan juga terlihat jelek. Keduanya memulai tangan mereka tanpa pandang bulu, dan menekan telapak tangan mereka ke tubuh Hong Chen. Kekuatan misterius yang melanjutkan kehidupan mengalir ke tubuh Hong Chen. Di langit, dua sosok lagi melintasi langit, Raja Ouyang dan Dao Huang. Melihat Hong Chen dalam bentuk seperti itu, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka tidak banyak bicara, dan mereka juga melangkah maju satu demi satu, menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan Hong Chen. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berempat mencoba, mereka tidak dapat menghentikan api jiwa Hong Chen yang membara. Pedang pengetahuan itu terlalu menakutkan, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, bahkan kekuatan tempur Hong Chen yang tak tertandingi tidak dapat menahannya. Jika itu adalah alam kuasi surga biasa, dia akan mati di tempat. Lihatlah Hong Chen lagi, berbaring diam, tidak bergerak, seperti pahatan es. Meskipun matanya terbuka, matanya kusam dan kosong, seperti boneka, tidak menyadari rasa sakit, dan acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia luar, dia sekali lagi menjadi linglung. Tidak jauh dari sana, Ye Chen datang, tetapi dia memegangi dadanya dengan satu tangan, tersandung, dan ada darah yang menetes dari sudut mulutnya. Belum lama ini, ketika dia masih terbang di langit, tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya, seolah-olah seseorang telah menikamnya dengan pedang. Rasa sakit itu begitu menusuk hati sehingga dia yang tak tertandingi di dunia ini jatuh ke langit. Siapa kamu?
Ye Chen tersandung, meraih kerah Hong Chen dengan kedua tangan, menatap Hong Chen dengan mata berwarna darah. Dia tidak tahu mengapa dia kesakitan seperti itu, tetapi dia tahu bahwa lukanya, semua karena pedang yang diterima Hong Chen. Hong Chen sama sekali tidak menanggapi pertanyaan Ye Chen, seperti mayat berjalan, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Siapa kamu? Ye Chen meraung, mengguncang dunia manusia dengan keras seolah-olah menjadi gila. Mengapa kamu terlihat persis sepertiku? Mengapa kamu tahu semua kekuatan gaibku? Mengapa kamu memiliki peri 6 jalur mata roda? Suara Ye Chen lebih tinggi dari yang lain, meraung dan meraung. Semua pertanyaan yang dia ajukan adalah rahasia yang ingin dia ketahui. Selama bertahun-tahun, rahasia ini menghantuinya seperti hantu, membuatnya penuh kebingungan tentang dunia. Saat ini, bukan hanya dia, tetapi juga Taixu Gulong, Zixuan, Dao Huang dan Ouyang Wang. Bukan kebetulan bahwa Hong Chen dan Ye Chen terlihat persis sama. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Namun, mengenai raungan Ye Chen dan keraguan Zixuan, Hong Chen masih membosankan seperti boneka. Bersenandung. Bersenandung. Pada saat ini, mata peri kiri Ye Chen berdengung dan bergetar, dan mata peri kanan Hong Chen juga berdengung dan bergetar. Tiba-tiba, Hong Chen, yang masih tumpul seperti boneka beberapa saat yang lalu, tiba-tiba duduk di detik ini, tangannya yang berlumuran darah dengan kuat menggenggam telapak tangan Ye Chen, dan matanya yang kosong bergerak bola-balik antara ketenangan dan kebingungan. Bunuh! Bunuh! Kata Hong Chen dengan susah payah, ekspresinya menyakitkan. Bunuh! Bunuh! Bunuh Ruo! Dia berkata sesekali, memegang tangan Ye Chen dengan kuat, seperti Dewa Xuan Feng hari itu, kata-katanya sepertinya itu adalah kekuatan terakhirnya. Namun, kata-kata Hong Chen, seperti Shen Xuan Feng di masa lalu, meskipun dia menghabiskan kekuatan terakhirnya, dia tidak menyelesaikannya. Api jiwanya benar-benar dimusnahkan, dan satu-satunya cahaya yang tersisa di matanya yang lelah telah hilang, dapat dikatakan bahwa dia sedang sekarat, dan hanya 2 helai darah dan air mata yang mengalir melintasi perubahan wajahnya. Mengapa? Melihat vitalitas Hong Chen terputus, Taixu Gulong dan yang lainnya menghela nafas satu demi satu, dan menarik telapak tangan mereka dari tubuh Hong Chen. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya mereka gagal membantu dunia fana melanjutkan hidup mereka. Mereka menyaksikan generasi orang-orang kuat jatuh. Ye Chen seperti patung, tidak bergerak, menatap dunia manusia dengan linglung. Telapak tangan Hong Chen masih mengepalkan tangannya dengan erat, dan sekarang dia, seperti Shen Xuan Feng di masa lalu, mati dengan mata yang tidak memuaskan sebelum meninggal. Dia sangat kesakitan, dan bahkan kata-kata terakhirnya persis sama. Ye Chen merasakan sakit yang parah di hatinya, dan dia mencengkeram hatinya dengan erat, seolah-olah dia telah kehilangan seorang kerabat. Rasa sakit itu sangat menyakitkan sehingga Xuan Chang Yuji juga mengerang, seolah menangis. Tiba-tiba, sepertinya ada lagu kematian kuno bergema di dunia ini, mengirim dunia manusia yang tak tertandingi. Mengapa? Dalam kegelapan, tampaknya ada desahan halus, jauh dan kuno. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara Fuya, berdiri di aula utama Tianxuanmen, memandangi langit ilusi dan tirai air di depannya dengan beberapa menyesali. Di satu sisi, Dong Huang Taixin juga berdiri di sana, tetapi matanya yang indah bersinar dengan makna yang dalam. Dewi, sekarang, apakah kamu sudah melihat asal-usul dunia fana itu? Fuya melihat ke samping ke arah Dong Huang Taixin. Menurutmu, dari mana asalnya? Dong Huang Taixin berkata dengan enteng. Mungkin nenek moyang Ye Chen. Fuya mengelus janggutnya sambil berpikir. Jika saya mengatakan bahwa Ye Chen datang lebih dulu, dan Hong Chen datang kemudian, apakah Anda percaya? Dewi, tidakkah menurutmu itu salah? Aku memeriksa reinkarnasi surga. Ye Chen memang baru berusia 20-an. Dari segi usia, Hong Chen lebih dari 900 tahun lebih tua darinya. Seharusnya Hong Chen datang lebih dulu dan Ye Chen datang kemudian. Aku tidak mengatakan sebaliknya, dan kamu benar. Dong Huang Taixin menghela nafas. Kamu tidak mengatakan sebaliknya, dan aku tidak salah mengatakannya. Bukankah ini tidak konsisten? Bagaimana jika mereka adalah orang yang sama? Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam. Orang yang sama. Fuya tertegun sesaat, tidak bisa menoleh sejenak. Mungkinkah? 3 atau 2 detik kemudian, Fuya tiba-tiba menoleh, seolah memikirkan sesuatu. Dia menatap Dong Huang Taixin dengan tak percaya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dunia manusia berasal dari masa depan. Dia adalah Ye Chen 900 tahun kemudian,
melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan datang ke era 900 tahun yang lalu. Oleh karena itu, apa yang Anda dan saya katakan benar, yang salah adalah waktu dan ruang yang dibalik. Bagaimana dengan Shen Xuanfeng? Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan sedikit napas terengah-engah. Itu juga datang dari masa depan. Dong Huang Taixin berbicara dengan santai, dia adalah Ye Xingchen masa depan, dan dia juga melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tidak seperti dunia manusia, dia datang ke era Kaisar Chu. Tidak heran Hong Chen dan Shen Xuanfeng mampu melampaui 6 reinkarnasi Dacu, tidak heran bahkan reinkarnasi surga tidak dapat mencerminkan kehidupan masa lalu dan sekarang mereka, tidak heran mereka terlihat persis sama dengan Ye Chen. Fuya terbangun seperti mimpi, dengan cara ini, maka semuanya masuk akal, ruang dan waktu, ini adalah ruang dan waktu, prinsip hukum tertinggi, masa depan Ye Chen dan tubuh daonya Ye Xingchen, bagaimana mereka lakukan? Itu mata roda 6 jalan. Dong Huang Taixin menjelaskan misterinya, jika aku tidak salah, masa depan Ye Chen pasti telah mengumpulkan 2 mata roda 6 jalur, dan mata kiri roda telah terbangun hukum ruang dan waktu, mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, itu dengan harga mengubur mata kiri roda peri, itulah sebabnya dunia manusia hanya memiliki mata kanan roda peri, tetapi tidak kiri mata roda peri. Jadi begitu. Fuya bergumam, dan menatap Dong Huang Taixin lagi, tapi mengapa Shen Xuanfeng dan Hong Chen tidak mengingat Ye Chen dan Ye Xingchen, dan seringkali mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bepergian melalui ruang dan waktu adalah tindakan melawan langit. Itu melanggar hukum yang ditetapkan dan menyentuh kehendak dalam kegelapan. Ingatan mereka dilenyapkan oleh ruang dan waktu, dan mereka hanya sesekali terjaga. Ternyata inilah masalahnya. Fuya menarik napas dalam-dalam. Yang tidak bisa ku ketahui adalah, apa tujuan bepergian melalui ruang dan waktu untuk datang ke era ini dengan segala cara. Dong Huang Taixin menatap Hong Chen yang sudah mati dengan ekspresi bingung, mungkinkah, di masa depan, akan ada perubahan yang mengejutkan di surga dan banyak sekali alam.